Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Juventus dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Torino untuk mendatangkan bek Gleisen Bremer pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio bahwa tawaran Juventus untuk mengamankan tanda tangan bek berusia 25 tahun itu senilai 41 juta euro plus tambahan 9 juta euro langsung disetujui kubu Torino. Sang pemain juga menyetujui kepindahan ke Bianconeri dan ia akan diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau sampai 2027 dengan gaji sebesar 5 juta euro per musim. Selain Di Marzio, pakar transfer lainnya Fabrizio Romano juga melaporkan kalau Bremer telah setuju pindah ke Juventus melalui cuitannya di Twitter dengan jargon ikonik "Here we go". Pemain berusia 25 tahun itu diperkirakan akan melakukan tes medis dengan Juventus besok menjelang transfer dengan total 50 juta euro. Setelah gagal mendapatkan tanda tangan Gleisen Bremer dari Torino, Inter langsung gerak cepat membidik bek lain untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Nama-nama seperti Demi Demiral dari Atalanta, Nikola Milenkovic dari Fiorentina, Manuel Akanji dari Borussia Dortmund, dan Kim Min-jae bek asal Fenerbahce kini menjadi incaran BP Marotta. Sebagaimana dilansir Republika.it, pihak Atalanta tidak keberatan melepas Demiral karena klub Bergamo itu ingin menggunakannya sebagai alat barter demi mendapatkan Pinamonti dari Inter. Sementara itu, Gazeta.it melaporkan bahwa Akanji telah ditawarkan ke Nerazzurri, namun permintaan gajinya yang tinggi membuat Inter sulit menyelesaikan kesepakatan dengan bek Borussia Dortmund tersebut. Laporan dari Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Nerazzurri telah mempertimbangkan bek asal Korea Kim Min-jae sebagai salah satu alternatif utama di lini belakang. Pemain yang kini bermain di klub Turki Fenerbahce memiliki klausul rilis 20 juta euro dalam kontraknya, dan ini bisa membuat penandatanganannya relatif mudah untuk Nerazzurri. Nama terakhir yaitu Nikola Milenkovic yang sejauh ini memang telah dihubungkan dengan pihak Nerazzurri. Tutomer Web melaporkan bahwa Nerazzurri akan menjadikan pemain berusia 24 tahun itu sebagai target pertahanan nomor 1 mereka jika mereka gagal menyelesaikan kesepakatan untuk Bremer. Klausul rilis sang pemain sebesar 15 juta euro merupakan harga yang masih terjangkau bagi pihak Nerazzurri. Menarik ditunggu siapa yang akan didatangkan CEO Marotta untuk memperkuat lini pertahanan skuad Inzaghi musim depan. Inter masih membutuhkan beberapa nama untuk memperkuat pertahanan meski Milan Skriniar gagal keluar musim panas ini. Dengan Gleisen Bremer akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan Juventus, Inter kini telah mengubah strategi mereka dengan target Paris Saint-Germain Milan Skriniar. Bek tengah Slovakia berusia 27 tahun itu tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan Nerazzurri musim panas ini. Namun raksasa Prancis gagal memenuhi permintaan Inter dan segalanya terhenti. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio, kegagalan Inter untuk merekrut Bremer membuat mereka tidak lagi tertarik untuk menjual Skriniar musim panas ini, kecuali jika tawaran yang sangat meyakinkan datang. PSG tampaknya tidak mungkin menawarkan angka yang dibutuhkan sehingga pemain Slovakia itu tampaknya akan bertahan di Milano. Prioritas Inter sekarang adalah menemukan pengganti opsi cadangan Andrea Ranocchia dan mereka sedang mempertimbangkan sejumlah alternatif berbiaya rendah. Kini Inter akan segera memperpanjang kontrak Skriniar dengan kenaikan gaji sebesar 5 juta euro per musim.
Kondisi cederanya pun sekarang telah jauh membaik dan siap mengikuti pramusim bersama rekan lainnya. Sang bek ini pun akan kembali ke skuad untuk laga persahabatan melawan Lens Sabtu ini. Pelatih utama Inter Milan Simone Inzaghi telah memberitahu manajemen klub bahwa kedatangan Paulo Dybala di musim panas ini tidak diperlukan lagi setelah kembalinya Romelu Lukaku dengan status pinjaman dari Chelsea. Jadi kepulangan Lukaku ternyata membuat Inter mundur dalam perburuan tanda tangan Dybala dengan status pinjaman. Selain itu, sulitnya menjual penyerang seperti Dzeko, Correa hingga Sanchez juga menjadi faktor lainnya. Hal tersebut membuat lini serang Inter penuh sesak dan bisa membuat Paulo Dybala akan kesulitan mendapat tempat jika tiba di Inter. Sebagaimana dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi memutuskan untuk tidak memprioritaskan penandatanganan pemain Argentina tersebut. Karena dia berpikir kalau serangan timnya sudah sangat kuat setelah ditambahkannya Lukaku ke dalam skuad. Di sisi lain, sang pelatih tampaknya lebih memprioritaskan penguatan lini pertahanan dan juga masih belum yakin dengan Robin Gosens sebagai pengganti jangka panjang untuk Ivan Perisic di posisi bek sayap kiri. South China Morning Post Hong Kong melaporkan hari ini bahwa Presiden Inter Stefan Zhang telah kalah dalam pengadilan dan sekarang bertanggung jawab membayar utang sekitar 250 juta euro. Calcio e Finanza merinci bagaimana Presiden Nerazzurri terlibat dalam pembiayaan proyek bisnis dengan China Construction Bank Asia Corporation Limit pada tahun 2020, di mana Presiden Nerazzurri menjamin pembiayaan kembali obligasi senilai 255 juta US dollar. Belum diketahui sejauh mana kasus ini akan mempengaruhi finansial Inter. Namun jelas posisi Suning di Inter akan dievaluasi berbagai pihak. Cagliari berhasil mendapatkan bek sayap berbakat dari Inter Franco Carboni pekan lalu dalam kesepakatan pinjaman yang mencakup opsi pembelian kembali. Selain dilansir Tuta Mercato Web, Nerazzurri mendatangkan bek sayap Argentina itu dari Catania pada Januari 2020 dalam kesepakatan senilai sekitar 400.000 euro. 2 musim di Inter, pemain muda tersebut mengalami perkembangan signifikan dan kini saatnya Carboni bermain di level yang lebih tinggi. Cagliari menandatangani Carboni dari Inter dalam kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian 7,5 juta euro. Inter juga menyertakan opsi pembelian kembali tak lebih dari 9 juta euro, membuat kesepakatan itu cukup menguntungkan bagi Nerazzurri jika pemain berusia 19 tahun itu mampu membuktikan kualitasnya di Sardinia. Dengan Rossoblu yang terdegradasi ke Serie B, Carboni memiliki kesempatan untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama Cagliari.